Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filma Adelia dengan NPM 25130246060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Baik, langsung saja. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia itu merupakan rangkaian dalam tubuh yang berfungsi untuk menerima makanan dari lingkungan luar yang selanjutnya diproses di dalam organ-organ pencernaan. Proses ini itu dimulai dengan penerimaan makanan eksternal, diikuti dengan pencernaan, penyerapan zat yang dapat diserap, dan terakhir itu pengeluaran sisa-sisa hasil pencernaan. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama dari sistem pencernaan. Apa itu fungsi utama dari sistem pencernaan? Yaitu untuk mengubah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi zat gizi yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan dilakukan melalui mekanisme fisik dan kimia dengan melibatkan berbagai organ pencernaan, dari mulut sampai usus. Nutrisi yang dihasilkan dari proses ini itu berfungsi sebagai sumber energi, mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan, dan menjaga berbagai fungsi tubuh agar tetap optimal. Selain itu, sistem pencernaan juga memiliki peranan dalam mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau dibutuhkan oleh tubuh, sehingga keseimbangan dan kesehatan tubuh dapat terjaga. Ada beberapa organ pencernaan pada manusia. Yang pertama itu mulut, kerongkongan, usus besar, lambung, usus halus, dan juga anus. Baik, yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Yang pertama itu gigi. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Yang kedua itu lidah. Lidah itu mengatur letak makanan, menelan, dan mengecap rasa. Yang selanjutnya itu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristetik berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Yang selanjutnya yaitu lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung itu menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi memecah makanan. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan itu dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas oleh otot-otot usus. Dan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar itu bersambungan dengan usus halus.
permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Selanjutnya yaitu anus. Anus itu adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses dari tubuh. Ada beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia. Ada diare, sembelit, radang usus buntu, tifus, dan kolik. Yang pertama itu diare. Diare itu adalah kondisi ketika seseorang buang air besar lebih sering dari biasanya dan tinjanya itu cair. Penyebabnya itu antara lain infeksi bakteri, virus, makanan yang terkontaminasi, atau gangguan pencernaan. Gejalanya itu meliputi sakit perut, mual, dan dehidrasi. Yang kedua itu sembelit. Sembelit itu adalah kondisi sulit buang air besar karena feses menjadi keras. Penyebabnya itu antara lain kurang minum air, kurang mengkonsumsi serat, dan kurang aktivitas fisik. Gejalanya itu berupa perut terasa penuh dan sulit BAB. Selanjutnya yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu itu adalah peradangan pada organ usus buntu yang terletak di bagian kanan bawah perut. Gejalanya itu meliputi nyeri perut, mual, muntah, dan demam. Jika tidak ditangani, usus buntu itu dapat pecah dan menyebabkan infeksi yang lebih serius. Yang selanjutnya yaitu tifus. Tifus itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella yang masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Gejalanya itu meliputi demam tinggi, sakit kepala, lemas, nyeri perut, dan gangguan pencernaan. Yang terakhir itu kolik. Kolik itu adalah nyeri hebat pada perut yang muncul secara tiba-tiba akibat kontraksi otot saluran pencernaan atau adanya gangguan pada usus. Gejalanya itu berupa kram perut yang datang dan pergi serta rasa tidak nyaman pada perut. Gangguan pada sistem pencernaan itu dapat menghambat proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi, sehingga penting menjaga pola makan sehat, kebersihan makanan, dan gaya hidup. Jadi kesimpulan dari materi itu tadi yaitu sistem pencernaan manusia itu adalah sistem yang bekerja untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang bisa digunakan oleh tubuh. Bagian-bagian pencernaan dari mulut sampai anus berfungsi secara bersama-sama dalam proses mencerna, mengambil nutrisi, dan membuang sisa makanan. Jadi, penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan menjaga kebersihan makanan agar tubuh tetap sehat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.